Halo semuanya. Di sini aku akan menjelaskan terkait apa itu JASP dan juga Excel. Ada yang tahu di sini apa itu JASP dan Excel? Oke, aku kasih tahu nih. Yang pertama yaitu JASP. Program JASP merupakan program yang dikhususkan untuk mengolah data statistik. Program ini dikenal sangat handal dalam membantu para peneliti untuk melakukan uji dan analisis statistik. Nah, ada yang tahu nggak apa sih kepanjangan dari JASP ini? JASP ini kepanjangan dari Just Another Statistical Program, yaitu perangkat lunak open source yang dirancang untuk analisis statistik dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan transparansi. Nah, JASP ini juga berguna untuk menyederhanakan proses analisis data, membuatnya lebih aksesibel bagi pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memiliki pengalaman statistik yang mendalam. Nah, selanjutnya Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Nah, Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerjanya. Excel ini juga menjadi program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan secara luas untuk mengelola dan menganalisis data. Dengan berbagai fitur, Excel memungkinkan pengguna untuk membuat tabel, menghitung, memvisualisasikan data, dan melakukan analisis statistik. Setelah kita mengetahui pengertian JASP dan juga Excel, kita akan membahas manfaat JASP dan juga Excel. Nah, yang pertama yaitu manfaat JASP. JASP menyediakan berbagai alat analisis statistik dari yang sederhana hingga yang kompleks. JASP mendukung berbagai metode statistik, dari analisis deskriptif hingga regresi, memungkinkan analisis data yang komprehensif. Hal ini mencakup analisis deskriptif, uji hipotesis, analisis regresi, dan masih banyak lagi. Dengan beragam opsi ini, JASP memenuhi kebutuhan analisis bagi pengguna dari berbagai bidang dan latar belakang. Nah, output yang dihasilkan itu lengkap dan menyajikan data, tabel, serta grafik yang jelas. Output yang dihasilkan ini jelas dan mudah dipahami. Nah, JASP ini dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga memudahkan siapa saja untuk melakukan analisis statistik tanpa perlu keterampilan pemrograman. Sehingga JASP adalah untuk membuat analisis statistik lebih mudah diakses dan lebih transparan, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang dapat memahami dan menerapkan statistik dalam penelitian mereka tanpa merasa tertekan oleh kompleksitas perangkat lunak yang ada. Selanjutnya, manfaat Excel. Yang pertama, mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Yang kedua, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Yang ketiga, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap. Nah, di Excel juga mempunyai rumus-rumus yang banyak dan dapat digunakan. Excel juga mempermudah kita dalam menghitung sebuah data. Selain itu, di dalam Excel juga terdapat tabel, grafik yang juga dapat menggambarkan data yang kita peroleh. Halo teman-teman semuanya. Jadi tadi sudah dijelaskan kan mengenai pengertian dan juga manfaat dari aplikasi JASP dan juga Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam menu yang ada di dalam aplikasi JASP dan yang ada di dalam aplikasi Excel, teman-teman. Yang pertama, menu-menu yang ada di dalam aplikasi JASP terlebih dahulu. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif ini terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif statistik dan juga reliability analysis. Yang kedua ada t-test. T-test terdiri atas independent, paired, dan juga one sample. Kemudian ada ANOVA. ANOVA ini terdiri juga independent, repeat measure, uncurve, dan monocurve.
Lanjut ke menu JASP selanjutnya, yaitu ada regression. Regression ini terdiri dari korelasi matrix, linear regression, dan juga logistic regression. Kemudian ada frequency. Frequency ini terdiri dari binomial test, multinomial test, continuous table, dan juga long linear regression. Kemudian ada yang terakhir, ada faktor. Faktor ini terdiri dari principal component analysis atau PCA, exploratory factor analysis atau EFA, dan juga confirmatory factor analysis atau GFA, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu menu dan icon yang ada di Microsoft Excel. Nah, menu di Microsoft Excel ini terbagi menjadi 3, yaitu ada Home, Insert, dan juga Page Layout. Nah, di menu Home sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada Group Clipboard, Group Font, dan juga Group Alignment. Nah, di Group Clipboard sendiri ada beberapa menu, yaitu seperti paste, cut, copy, dan juga format painter. Nah, di Group Font sendiri ada beberapa menu lagi juga, seperti font size, increase font, decrease font, bold, italic, underline, border, fill color, dan juga font color. Nah, di grup alignment sendiri terbagi lagi menjadi beberapa menu. Ada top, middle, bottom, right, orientation, align text left, align text right, dan juga center. Nah, lanjut ke menu insert. Di insert ini terbagi menjadi 2, yaitu group tables dan juga group illustration. Di group tables sendiri ada tables dan juga pivot tables. Nah, di group illustration itu ada picture, clip art, shape, smart art, dan juga screenshot. Nah, ke menu terakhir yaitu page layout, yaitu ada group themes, group page setup, dan juga group scale to fit. Nah, di group themes sendiri ada themes, color, font, dan juga effect. Nah, di group page setup sendiri ada margin, orientation, size, print area, dan juga break. Di group scale to fit ada width dan juga height. Nah, seperti itu teman-teman menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai rumus-rumus dan juga penggunaan yang ada di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini sangat banyak sekali mengenai rumus-rumus yang ada. Kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Penggunaan rumus pada Excel yang paling mudah yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Caranya cukup gampang, yaitu dengan menambahkan salah satu dengan yang lainnya. Contoh rumusnya yaitu buka kurung sama dengan A1 tambah A2 tutup kurung, lalu nanti akan muncul jawabannya. Kemudian ada menu count. Menu count ini merupakan rumus untuk menghitung banyak angka saja teman-teman dengan sebuah range. Contoh rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung A2, A5 tutup kurung. Kemudian ada menu comma. Comma digunakan untuk menghitung banyak data berupa angka dan juga huruf dalam sebuah range yang caranya pun masih sama dengan count. Contoh rumusnya yaitu sama dengan count if buka kurung B15 titik 2 B20, cari kriteria yang sama untuk kurung. Kemudian ada menu sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu dan kemudian data tersebut sama tersebut ditambahkan. Caranya yaitu dengan rumus sama dengan sum if buka kurung F17.2 F22, F17.2 F22 sama dengan. Kemudian ada menu sum. Nah, sum ini yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan total dari beberapa range. Contohnya saja
2 A17 tutup kurung. Kemudian ada menu max. Max ini merupakan kebalikan dari min. Dan caranya pun masih sama. Contoh rumusnya sama dengan max buka kurung A5.2 A15 tutup kurung enter, lalu nanti akan muncul jawabannya. Kemudian ada menu right. Nah, di menu right ini adalah penggunaan untuk memilih beberapa karakter dari sebelah kanan. Contoh rumus yang ada di menu right ini itu adalah sama dengan right buka kurung B15,3 tutup kurung. Kemudian ada menu mid. Mid ini penggunaan untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Rumusnya yaitu adalah sama dengan mid buka kurung A5,2,5 tutup kurung. Kemudian ada menu left. Nah, ini adalah kebalikan dari right, yaitu mengambil karakter dari sebelah kiri. Contoh rumusnya yaitu adalah sama dengan left buka kurung A1,3 tutup kurung. Kemudian ada menu hop up. Hop up ini merupakan rumus untuk mengambil rumus dari tabel secara horizontal. Caranya kita harus menentukan range tabel yang akan dilakukan pertemuan dan kemudian tekan F4 di range tersebut guna untuk mengunci range tersebut akan nantinya ketika di copy rumusnya tidak error. Kemudian ada float up. Float up ini kebalikan dari hop up tadi, yaitu dengan mengambil rumus secara vertikal dan caranya pun juga masih sama dengan hop up. Kemudian ada IF. IF ini merupakan penggunaan rumus yang menurutnya paling sulit karena rumus ini adalah yang paling panjang dan juga memerlukan logika. Caranya kita harus menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin dibuat logikanya, kemudian isi logikal test, value is true, dan juga kemudian value is false. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah beberapa rumus-rumus dan juga penggunaan yang ada di Microsoft Excel. Semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 8. Nah, di sini kita akan membahas apa, Kak? Jadi di sini saya Azril Alhaq Arasi Dan saya Dia Izati Aisyah Wayuning Tias. akan membahas mengenai cara pengolahan data menggunakan aplikasi Excel dan juga JASP. Oke, langsung saja ya, Kak. Baik, Untuk cara pengolahan data itu sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tapi kali ini kita membahasnya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan Excel dan JASP. Untuk yang pertama, kita akan mengolah data menggunakan aplikasi Excel. Nah, kali ini aku akan membahas terkait pengolahan data daftar hasil belajar Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, dari 10 responden, mereka menjawab 5 soal. Nah, setiap soal nilai maksimal yang didapat itu 4, dan nilai minimalnya yaitu 1. Nah, setiap anak atau setiap responden sudah menjawab, dan hasilnya berbagai macam-macam ini ya. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan formula atau rumus, yaitu sama dengan sum, kemudian kurung buka, C7. Karena skor soal nomor 1 dari responden 1 itu ada di nomor C7. Sampai
G7. Nah, lambang sampai dari setiap laptop itu berbeda-beda ya. Untuk laptop saya itu menggunakan titik dua, kemudian di enter. Nah, jumlah jawaban atau skor setiap soal dijumlahkan yaitu 17. Selanjutnya, responden 2 menggunakan rumus yang sama. Sum kurung buka 8 sampai 8 kurung tutup enter. Nah, untuk mempersingkat atau mempercepat bisa dengan 2 diblok dulu, kemudian ditarik ke bawah. Nah, maka akan otomatis terjumlahkan. Nah, selanjutnya nih dinilai. Setelah kita mengetahui nilai, setelah kita maaf, setelah kita mengetahui jumlah, maka akan menilai responden 1 sampai 10. Caranya gimana sih? Caranya yaitu sama dengan jumlah nilai seluruhnya. Oh, maaf. Caranya yaitu dengan kurung buka dulu, klik jumlah nilai dikali nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu yaitu 100. Nah, selanjutnya jumlah yang diperoleh dikali jumlah nilai maksimal. Selanjutnya dikali jumlah skor seluruh soal. Nah, kalau maksimal jawabannya itu 4, nah maka 4 kali 5 yaitu bagi 20. Nah, bagi ini dilambangkan dengan garis miring, kemudian enter. Langsung terisi. Selanjutnya, sama caranya, kurung buka, dikali 100, dibagi jumlah jumlah skor maksimal itu 20. Dipercepat dengan diblok, lalu ditarik ke bawah. Akan cepat terisi dan ini akan menyingkat waktu. Selanjutnya kita menghitung rata-ratanya. Rata-rata itu menggunakan rumus sama dengan average, kurung buka, yang pertama sampai yang terakhir, kurung tutup, enter. Ini untuk rata-rata jumlah skornya. Untuk rata-rata jumlah nilainya sama. Sampai responden 10, enter. Nah, kemudian untuk menghitung nilai minimal, rumusnya sama dengan minimal responden 1 sampai responden 10. Enter. Nah, untuk mempercepat bisa dengan cara seperti ini. Nah, maka rumus akan tercopy secara otomatis. Untuk nilai maksimal sama. Max sampai responden 10. Enter. Kemudian di copy ke nilai maksimal nilai. Nah, yang keempat, kita menghitung standar deviasi. Caranya yaitu sama dengan titik S. Karena sampel, kalau populasi titik P. Nah, sampai dalam kurung buka H7 sampai H16. Tutup kurung, enter. Kemudian kita copy rumusnya. Oke. Yang terakhir kita mencari variasi.
Caranya dengan rumus sama dengan partite S. Kurung buka sampai H16. Tutup kurung, enter, kemudian kita copy. Selesai. Nah, rumus-rumus ini bermanfaat sekali dalam kita menghitung karena akan mempercepat dan membantu kita untuk menghitung. Jika dihitungnya manual itu akan lama karena jika respondennya ada 100, kan tidak mungkin kita menghitung manual satu-satu sampai 100. Maka bisa dengan rumus-rumus yang di-copy seperti itu. Nah, untuk penjelasan Excel, seperti itu. Jadi, kurang lebihnya cara pengolahan data menggunakan Excel seperti ini, teman-teman. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai cara mengolah data menggunakan Excel, teman-teman. Sekarang lanjut dan bergantian ke cara pengolahan data menggunakan CSV yang akan dijelaskan oleh saya seperti itu. Jadi di sini aplikasi CSV ini adalah merupakan aplikasi data statistik yang digunakan untuk mengolah data. Dan aplikasi CSV ini dapat digunakan secara gratis. Dan menu-menu yang ditampilkan cukup sederhana, teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai sebuah data yaitu data hasil praktik pada olahraga rugby kick seperti itu. Di sini ada distance yaitu jarak yang diperoleh. Kemudian air strength itu adalah kekuatan menggunakan tangan kiri. Air strength menggunakan tangan kanan. Fleksibilitas dan juga periodic strength, teman. Nah, ini data-data yang ada, kemudian langsung kita analisis. Nah, jadi di CASP ini terdapat beberapa menu yang disediakan, teman-teman. Mulai dari Tites, ANOVA, kemudian ada regresi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan metode regresi saja, karena uh, kita akan menggunakan regresi. Nah, di sini hmm, kita klik menu regresi, kemudian ini regression. Nah, di sini ada dependent variable, metode kovariasi, dan juga faktor. Nah, kita masukkan tadi distance ke menu covariate. Kemudian kita masukkan, karena di sini kita akan mengukur tangan kanan, jadi kita akan menggunakan masukkan data-data yang L strength kekuatan tangan kanan pada menu dependent variable. Nah, di sini guys, sudah muncul ya, teman-teman. Hmm, di sini sudah muncul eh, hasil data yang kita analisis. Di sini ada hmm, menghasilkan data 0,774, 0,553, 0,512, dan 7,269. Kemudian pada summary of square-nya kita menghasilkan data 581,197
Kemudian rata-rata square-nya mendapatkan si 52,9 yang artinya cukup bagus seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya di sini data yang dihasilkan cukup bagus dan dapat diolah dengan bagus seperti itu. Cukup sederhana teman-teman menggunakan aplikasi CSP ini karena memang dari banyaknya aplikasi cara pengolahan data CSP ini termasuk yang cukup sederhana dan mudah untuk kita mengerti seperti itu. Di sini juga ada nilai P 0,111 yang artinya kan di sini nilainya 0,001 yang artinya itu bagus. Nah, ya baik. Mungkin itu saja dari penjelasan eh, menggunakan aplikasi CSP. Kita sebenarnya bisa menggunakan berbagai cara, eh, tapi fokusan pada pembahasan kali ini hanya untuk referensi. Eh, Bisa menggunakan t-test, bisa menggunakan ANOVA, frequency, dan lain sebagainya. Faktor dan juga mix model seperti itu teman-teman. Udah, cukup. Wah, berarti cara pengolahan data itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, Kak? Ya, benar banget teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengolah dan menganalisisnya dengan baik dan benar. Nah, betul banget. Kemudian pengolahan data itu juga bisa menggunakan SPSS atau aplikasi yang lain juga ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Dan masih banyak lagi aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Nah, untuk itu kita mengambil dua aplikasi untuk kita jelaskan, yaitu menggunakan Excel dan JASP. Untuk itu, sekian dari kami penjelasan terkait cara pengolahan data menggunakan aplikasi Excel dan juga JASP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, kawan-kawan.